Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaldi Adrian Putra Surahman. Saya berasal dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari statistika yang berjudul. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari data statistik itu sendiri. Untuk definisinya adalah kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Untuk macam data statistik sendiri terbagi ke beberapa macam. Dan yang pertama kali ini saya akan jelaskan yakni adalah menurut sumber dan penggunaan. Untuk menurut sumber dan penggunaan itu sendiri terbagi ke dalam dua data, yakni data internal dan data eksternal. Untuk data internal sendiri yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri. Untuk data eksternalnya sendiri yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan dan data tersebut tidak terdapat dalam aktivitas intern suatu badan. Jadi untuk contoh dari data internal sendiri yakni data pengeluaran keuangan untuk membayar produksi perusahaan tekstil, data hasil produksi pabrik mie. Dan untuk contoh dari data eksternal sendiri yakni bagi perusahaan, data daya beli masyarakat terhadap barang produksinya adalah data eksternal perusahaannya tersebut. Jadi misal perusahaan LG, daya beli masyarakatnya itu terhadap TV turbo swing, untuk itu saja. Jadi untuk TV turbo swing itu berada di tingkat atas dan yang lainnya berada di bawah. Menurut cara memperolehnya sendiri terbagi ke dalam dua data, yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung serta diterbitkan oleh badan itu pula. Dan untuk data sekundernya sendiri yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan sedang badan ini tidak secara langsung mengumpulkan sendiri tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Untuk data primer sendiri contohnya yakni sensus penduduk oleh BPS yang dihasilkan primer langsung dari penduduknya, dan data pengeluaran beras di gudang penyimpanan Bulog. Untuk contoh dari data sekundernya sendiri yakni data kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari BEJ, serta pemeriksaan dan pendataan ulang barang impor di pelabuhan dari pihak bea cukai. Menurut sifat sendiri terbagi ke dalam dua lagi, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif sendiri yaitu kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka-angka. Untuk data kuantitatif sendiri yaitu serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Untuk contoh dari data kualitatif sendiri yakni contoh nilai rupiah yang sangat kuat, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Untuk contoh dari data kuantitatif itu sendiri nilai rupiah 9.250 per US di akhir tahun 2006, dan jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Penyajian data. Agar data yang diolah dapat dibaca serta dimengerti oleh orang lain, maka perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain menunjukkan perkembangan suatu keadaan, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel ataupun grafik. Untuk yang pertama, tabel data. Tabel data ialah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Berdasarkan pengaturan data, tabel dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingen, tabel kolerasi. Tabel frekuensi ialah tabel yang menunjukkan
atau memuat banyaknya kejadian ataupun frekuensi dari suatu kejadian. Tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi ialah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Tabel kontingen ialah tabel yang menunjukkan atau memuat data dengan sesuai serta rinciannya. Tabel kolerasi. Tabel kolerasi ialah tabel yang menunjukkan atau memuat adanya kolerasi hubungan antara data yang disajikan. Yang kedua ialah grafik data. Grafik data atau disebut juga dengan diagram ialah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Grafik biasanya berasal dari tabel. Grafik data sebenarnya ialah penyajian data secara visual dari data bersangkutan. Grafik data dapat dibedakan atas beberapa jenis, yakni piktogram ialah grafik data yang menggunakan gambar ataupun lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Grafik batang atau balok ialah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran dengan data yang bersangkutan. Grafik garis ialah grafik data berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan sistem salib bumbu. Yang keempat, grafik lingkaran ialah data yang berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Kartogram atau peta statistik ialah grafik data yang berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis data itu sendiri, ada data berdasarkan skala. Yang pertama, pengukuran data nominal. Data berdasarkan nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya adalah posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Yang kedua ada data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya adalah posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya kepuasan kerja dan motivasi. Yang ketiga ada data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya, temperatur yang diukur berdasarkan 0 derajat dan 0 Fahrenheit. Sistem kalender. Untuk yang keempat, ada data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.